Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai multi-product analysis. Untuk keadaan multi-product atau untuk keadaan di mana produknya itu bukan hanya satu, maka analisis BEP dapat dilakukan jika campuran produknya diketahui. Campuran produk ini menyatakan rasio atau perbandingan tingkat produksi untuk produk yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan mempunyai 3 produk yang terdiri dari 3 unit produk A, 2 unit produk B untuk setiap 1 buah produk C yang diproduksi. Nah, dalam hal ini kita bisa mendefinisikan 1 unit campuran produk terdiri dari 3 unit produk A, 2 unit produk B, dan 1 unit produk C. Jadi ini bisa saya tulis permisalannya ya. Jadi misal X ini adalah unit campuran. Nah, berdasarkan informasi di soal, 1 unit campuran itu terdiri dari 3 unit produk A, ditambah 2 unit produk B, ditambah 1 unit produk C. Jadi unit campurannya terdiri dari total 3 tambah 2 tambah 1. 6 produk ya, itu untuk setiap unit campuran. Jadi kalau ada X unit campuran, maka yang diproduksi ya ini tinggal kita kalikan X saja. Anggaplah bahwa 3 produk ini mempunyai karakter harga dan biaya yang berbeda seperti terlihat pada tabel 42 di bawah ini. Biaya tetap keseluruhan untuk 3 produk tersebut adalah 240 juta. Nah, sekarang Anda lihat dari tabelnya. Informasi di tabel itu ada informasi harga per unit, baik untuk produk A, produk B, dan produk C. Nah, selain itu juga ada informasi biaya variabel per unit, baik untuk produk A, produk B, dan produk C. Nah, kemudian dari tabel 42 itu juga ada informasi mengenai margin keuntungan. Keuntungan itu kan kemarin kita juga sudah belajar tapi dengan terminologi yang lain ya, yaitu laba. Ingat kemarin Anda belajar bahwa laba itu adalah harga jual dikurangi biaya produksi. Nah, biasanya yang dimaksud dengan biaya produksi ini adalah biaya yang variabel. Jadi misalnya ini adalah biaya bahan baku, biaya kemasan, dan lain sebagainya. Oke, nah itu adalah yang dimaksud dengan laba. Nah, oleh karena itu, kalau dari rumus awal itu kan profit akan sama dengan pendapatan dikurangi cost. Nah, RX itu kan pendapatan, berarti kan sama dengan harga jual gitu ya. Dikurangi CX-nya itu kan ada biaya variabel ditambah biaya yang tetap. Nah, kalau kurungnya saya buka, ini kan berarti sama dengan main biaya variabel, kemudian ini main plus, berarti ini main biaya tetap. Nah, kemudian HJ dikurangi biaya variabel, itu kan berarti sudah kita dapatkan dari rumus yang ini. Oke? Nah, jadi yang di soal dituliskan sebagai margin keuntungan itu boleh menggantikan ini. HJ dikurangi biaya variabel. Ya, ini adalah margin keuntungan atau laba. Dikurangi biaya tetap. Nah, sekarang kita hitung dulu margin keuntungannya dari soal. Untuk produk A itu 10.000, B-nya 9.000, dan C-nya 12.000. Ingat tadi di rumus awalnya, X itu kan sama dengan 3A ditambah 2B ditambah 1C ya. Maka oleh karena itu, margin keuntungannya atau margin labanya berarti akan sama dengan 3 kali A. Berarti 3 dikalikan A-nya itu kan marginnya 10.000 ya. Oke, kemudian ditambah 2 kali B-nya itu marginnya adalah 9.000, kemudian ditambah 1 kali C-nya itu adalah 12.000. Nah, ini kalau dijumlahkan itu akan sama dengan ini 30.000, ini 18.000, ini 12.000. 18 tambah 12 kan 30.000 ya, tambah 30.000 berarti 60.000.
Nah, oleh karena itu kalau kita masukkan ke rumus ini berarti PX kan akan sama dengan margin keuntungan dikurangi biaya tetap ya. Yuk kita masukkan dulu margin keuntungannya berapa? Oh, 60.000. Ingat, margin keuntungan 60.000 itu kan untuk setiap satu buah X. Nah, padahal produk yang terjual kan nggak cuma satu buah X. Nah, kita nggak tahu ada berapa. Nah, kita tuliskan saja X. Kemudian biaya tetapnya dilihat dari soal, biaya tetap itu adalah 240 juta. Oke, sehingga rumusnya adalah PX itu sama dengan 60.000 X dikurangi 240 juta. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah BEP. Ingat, BEP itu terjadi jika PX-nya sama dengan 0. Berarti ini saya nolkan ya. 0 sama dengan 60.000 X min 240 juta. Oke, berarti 60.000 X itu akan sama dengan 240 juta. Oke, berarti ketemu X-nya itu sama dengan 240 juta dibagi 60.000. Yang bisa dicoret sekarang saya coret ya. Ini nolnya 3 sama 3 hilang, ini 1 sama 1. 24 dibagi 6 itu adalah 4 ya. Oke, berarti ini sama dengan 4.000. Nah, sekarang kalau ditanyakan adalah berapa jumlah produk yang terjual. Nah, karena X-nya itu adalah 4.000, maka kalau dilihat rumusnya X sama dengan 3A kali 2B kali 1C ya. Ini untuk 1X. Kalau X-nya 4.000, maka produknya total adalah 4.000. Kita kalikan ini, rumus ini. Ya, kalikan 3A tambah 2B tambah 1C. Oke, artinya produk A-nya ada 4.000 kali 3, 12.000 A, ditambah produk B-nya 8.000 B, ditambah produk C-nya 4.000 C. Oke, jadi kesimpulannya perusahaan akan impas jika memproduksi produk A sebanyak 12.000, produk B-nya 8.000, dan produk C-nya 4.000. Oke, semoga video ini membantu proses pembelajaran Anda. Terima kasih.